Halo teman, masih denganku Awang Kagunan dan ini sesi terakhir di sini ya, di set ini bareng sama Mas Aga. Ada yang menarik dari kalimatnya, dari kalimat beliau, memberi makna pada kehidupan yang fana. Maksudnya apa Ibu Ga? Sebetulnya itu bukan origin kalimatku ya, itu kalimatnya Rendra itu. Dulu jauh sebelum aku intens sama dia, ya, aku masih muda sekali itu. Aku punya buku memberi makna pada hidup yang fana itu. Ada jurnal penyair, ada tentang kredo dia, tentang kesadaran, tentang otentisitas, tentang beberapa tokoh yang mengabdikan jalan hidupnya pada kehidupan gitu ya, yang lebih bermakna. Ya aku mencoba mengaplikasikannya itu. Aku cukup intens dengan dia ya di 2000-an sampai akhir masa beliau itu. Itu seperti juga sebuah mimpi yang terrealisasi. Terlalu jauh kan, aku yang di sini bermain di sini gitu, tiba-tiba ketemu dia yang aku kagumi dari dulu. Bahkan aku tuh SD gitu, mainnya itu aku sudah tahu dia, tahu maksudnya ini kakakku dia teater di Batu ini, dia salah satu pemimpin teater gitu ya. Nah itu dia ada kaos namanya, jika kami dibungkam dan kamu nyerocos bicara maka kami bilang tidak kepadamu, terus ada tanda tangannya Rendra gitu. Sopo iki dikasih aku gitu. Enggak dikasih ke aku, tapi masih terlalu muda lah untuk itu kan. Terus ada beberapa puisi dia, buku-buku puisi gitu, karena kakakku ya pergaulan dia teater. Nah itu ada sekian tahun kemudian itu tiba-tiba aku ketemu dia, terus bisa bertanya langsung, bahkan berinan langsung tentang buku itu, memberi makna pada hidup yang fana itu menarik sekali gitu. Itu lah aku kepingin mengaplikasikannya di sisa hidupku ini, apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang aku bisa dan aku punya. Makanya kan hal-hal seperti ini sebetulnya ya bentuk aplikasi dari beberapa ajaran beliau gitu ya. Kita kadang-kadang situasi tidak harus ideal dulu baru kita bergerak melakukan ini. Ada kredonya dia juga yang namanya gagah dalam kemiskinan itu juga inian dulu. Maksud aku harus kaya dulu, apa aku harus inian dulu? Enggak, udah itu. Go aja. Tersuruk-suruk, terinian. Apakah ini sudah terrealisasi? Belum, prosesnya panjang juga, 2 tahun itu kadang-kadang. Aku juga ada di titik-titik jenuh, titik-titik kritikal yang mulai ini diteruskan nggak sih? Mulai tidak percaya dengan apa yang kau mulai. Ini ada ininya apa sih nggak sih? Tapi aku ditemukan dengan beberapa teman yang sevisi, yang inian, yang support, yang membantuku berkembang aja. Sosial movement Sabar Pungli tadi ya, tentu kami punya yang sumber daya yang sangat terbatas ya. Tapi ketemu lagi dengan orang baru, ketemu lagi yang menyemangati, menjadi kegairahan baru untuk terus berjalan. Memang tidak ideal, tapi ya bergerak dengan ini. Ini pun juga sosial wirausaha sosial Bumi Tani Sawarojo ini. Jadi kami bermitra, yang ada Pujasera di sini, kantin-kantin itu juga orang lain yang kami kerjasama dengan itu. Aku dibantu oleh 2 orang pensiunan yang militan dalam tanda petik untuk kami sama-sama mewujudkan. Mungkin awalnya menjadi mimpiku, tapi sekarang sudah jadi mimpi kami bersama. Berharapnya bahwa ini punya dampak ya, selain dampak sosial juga dampak finansial, agar ini terus bisa bergulir, bisa jadi contoh yang bisa diterapkan di beberapa tempat yang lain. Sehat lah, artinya sesuatu yang sehat, tidak hanya sehat secara kesehatan raga gitu, juga jiwa gitu. Orang mulai punya pilihan sehat yang tidak harus mahal gitu. Asal kamu mau nanam, asal kamu mau mengolah sendiri apa yang nanti kamu konsumsi,
itu menyehatkan gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya memang semenjak dari beberapa tahun yang lalu aku memilih menjadi Ronin. Waduh, gagah banget Ronin. Nggak sesuatu yang tidak tidak punya tuan gitu. Tuanku tuan. Tuanku adalah hati nurani yang menggerakkan Bahkan gitu ya. kamu menjadi tuan atas dirimu sendiri, atas hidupmu sendiri. Iya, cuman ya memang itu tadi Mbak bilang, itu pilihan yang tidak populer, itu pilihan yang aneh dalam tanda ini. Tetapi ya memang itulah yang menggerakkan ya. Aku percaya pada sesuatu kebaikan, niat yang diniatkan nanti akan menemukan jalannya. Betul. Mungkin tidak mudah, tetapi aku yakin akan menemukan jalannya. Butuh waktu dan menurutku kamu juga butuh proses, butuh waktu untuk bisa memantaskan dirimu. Yes, Agar semua itu bisa berjalan, berjalan selaras sesuai dengan kebutuhanmu. Kan itu sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau menurutku gini sih, untuk mewujudkan hal-hal yang baik dan bisa berdampak untuk banyak orang, itu memang harus dimulai dari langkah kecil, harus dimulai dari diri sendiri, dan harus dimulai dari sekarang. Kita tidak akan bisa melibatkan banyak orang sebelum orang itu bisa melihat wujudnya, sebelum orang itu bisa melihat hasilnya. Oh, ternyata itu toh. Kalau belum ada bentuknya, ya, orang itu tidak akan bisa melihat apa yang kita perjuangkan. Kalau sudah melihat bentuknya, ada wujudnya, baru orang mau noleh. Oh, ternyata itu yang dia perjuangkan. Dan untuk melakukan semua itu dibutuhkan satu manusia yang out of the box, atau ya kalau misalnya aku boleh sedikit kasar ya, butuh orang gila untuk bisa untuk bisa menggerakkan sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu pasti pertama pasti ditolak. Itu sudah kodrat manusia. Ketika ada perubahan, reaksi pertama yang dimunculkan adalah penolakan. Itu sudah wajar banget. Nah, tergantung seberapa besar kita menghidupi mimpi-mimpi kita itu, seberapa besar kita mau memberikan daya, memberikan upaya terbaik atas apa yang kita percaya. Ini semua kan apa yang kamu percaya, ini mimpimu yang kamu percaya bahwa ini bisa terwujud. Walaupun dalam waktu 2 tahun ya masih terseok-seok. Mungkin 2 tahun itu belum cukup untuk bisa, belum pantas ya. Diriku masih perlu. Aku mau ngomong belum pantas sih, kita tahan-tahan ga. Untuk sampai pada kata selaras itu yes, belum gitu. Betul. Jadi masih banyak yang harus agak pelajari gitu. Masih banyak yang harus agak pahami. Tapi aku mendengar ceritanya, aku mendengar prosesnya, ini orang luar biasa. Ya, ketika seseorang itu diperjalankan untuk berproses masuk ke ranah spiritual, biasanya itu yang ditemukan itu ya rasa sakit, tracing, ya, tracing, nggak punya temen, terus habis itu kecewa, pokoknya rasa-rasa sih nggak enak lah, tidak dipercaya oleh banyak orang di luar sana, dan dia harus berjuang untuk mempercayai mimpinya sendiri. Dan hanya dia satu-satunya yang harus tetap percaya dan terus memperjuangkannya. Kebanyakan begitu. Yes. Dan itu orang-orang pilihan. Kalau misalnya kamu tadi sempat nyentil bahwa Nabi Muhammad itu orang pilihan, Buddha Gautama itu orang pilihan, dan beberapa banyak orang itu orang pilihan. Kita sebenarnya juga orang-orang pilihan. Karena masing-masing orang itu dipilih untuk menjalankan tugas kehidupannya masing-masing.
Jadi tugasnya itu beda-beda. Kebetulan kalau Aga beberapa tahun yang lalu dia mendapatkan tugas yang glamor ya, di Jakarta dengan ya kita sama-sama tahu lah kehidupan orang-orang film itu seperti apa ya, banyak cewek-cewek cantik, cowok-cowok cakep dengan kehidupan glamor dan segala macam, dan itu dicukupkan pada satu titik, itu semua dicukupkan. Dan dia harus kembali berproses untuk mencari jati dirinya dengan apa ya? Dengan berteman dengan kangkung, berteman dengan selada, apalagi nih Ga? Berteman dengan serai. Serai. Terus apalagi yang kau tanam ini? Macam-macam loh. Sawi. Tapi ada satu inian Mbak. Apa? Tidak hanya kami di sini membudidaya sayuran ya. Kami itu budidaya bahagia kan. Ada satu teman travel itu untuk membudidayakan kamu, untuk budidaya itu perlu bahagia itu ternyata perlu dibudidayakan juga tuh. Perlu dibangun dan dibudidayakan. Budidayakan kan ya. Diolah, disirami, disemai, betul, dirawat. Betul. Dan kamu harus mencontohkan itu di sini. Iya. Supaya yang lain juga tertarik untuk melakukan gerakan yang sama. 4 episode teman. Ternyata abis ini kita mau jalan, bener ya? Ya. Abis ini kita mau jalan ke apa? Songgoriti. Ke Songgoriti. Oke, kita cukupkan obrolan kita bareng Aga ya, sehubungan dengan mimpinya, sehubungan dengan Bumi Tani Sawah Rojonya, sehubungan dengan kesadaran terlibat. Aku udah mulai sering itu mendengar kesadaran terlibat. Salah satu teman kita juga sering menggaung-gaungkan tentang kesadaran terlibat dan kesadaran holistik, dan itu sering aku gunakan juga pada saat aku bikin caption, aku kasih hashtag kesadaran terlibat, dan itu memang kita butuhkan saat ini ya, karena sadar aja nggak cukup, iya, harus ada sikap, betul, harus ada keterlibatan, harus ada action ya. Lek sadar tok gak action itu percuma gitu. Oke, terima kasih Aga untuk obrolannya, dan kita harus melanjutkan perjalanan ke Songgoriti. Terima kasih teman. Semoga obrolan kami sepanjang 4 episode membawa dampak manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah.